Ini tadi sudah disebutkan sama dia, ini Noir Talks edisi yang ke-10 gitu. Awalnya mungkin Noir Talks seminggu sekali, tapi kita coba buat lebih santai di edisi 10. Mungkin setelah edisi 10 ini kita bakal tidak cukup lama dulu gitu buat memperbaiki dan mengembangkan format-format berikutnya. Di edisi 10 ini yang juga sebenarnya teman-teman bisa ngecek edisi-edisi sebelumnya di channel atau di kanal YouTube-nya Noir, di Noir Sculpture Park gitu ya. Kurang lebih 9 episode yang lalu itu bisa disaksikan di sana. Dan hari ini topik yang dipilih ini bunyi musik universal. Kami mengundang Bottle Smoker, sudah ada di sini, ada Angkui dan Nobi. Mungkin saya bacakan sedikit profilnya ya. Bottle Smoker ini adalah duo dance elektronik dari Bandung. Ada Anggun Suherman atau Angkui dan juga Rian Azani, panggilannya Nobi. Halo Angkui dan Nobi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Jam-jam bahaya sebenarnya ini. Jam bahaya karena ini pertama kalinya Noir Talks nih jam makan siang. Jam makan siang. Jam 12 ya. Ini kan berlangsung jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Buat teman-teman yang sudah ada di sini mau sambil makan siang santai juga silahkan gitu ya. Nanti yang mau nanya-nanya itu boleh, ini ada yang nonton juga di YouTube, bisa di kolom chat di YouTube atau juga kolom chat di sini, di Zoom buat yang ada di sini. Atau misalkan mau ngobrol langsung sama teman-teman Bottle Smoker, silahkan raise hand gitu ya, nanti kita bukakan mikrofonnya, bisa bertanya langsung di sini. Nah, Bottle Smoker ini sudah malang melintang ya di dunia musik. Mungkin lebih banyak memang dikenal sebagai duo elektronik. Yang belakangan, nah ini kenapa akhirnya tema yang dipilih ini bunyi musik universal, karena itu 1 bulan yang lalu mungkin ya, atau Nobi konser Plantasia ini. Nah, jadi 1 bulan yang lalu. Sebulan ya? Di konser Plantasia ini kemudian secara format cukup menarik gitu ya, karena konsernya tidak diperuntukkan untuk manusia, tapi diperuntukannya untuk tumbuhan gitu. Kenapa juga topiknya diangkatnya musik universal, kita bicara banyak gagasan soal musik sebagai bahasa universal gitu, itu banyak diperdebatkan apakah benar musik itu bisa jadi bahasa universal atau enggak. Tapi dengan upaya misalkan Bottle Smoker membuat konser untuk tumbuhan juga, ini universalnya bukan universal semua kalangan atau semua manusia gitu, tapi ini udah merangkul bahkan makhluk hidup lainnya gitu. Salah satunya adalah tumbuhan. Nah, obrolan hari ini tuh pengen membahas sejauh mana sih sebenarnya, intinya pasti gagasan Plantasia dulu ya, gagasan Plantasia seperti apa, mungkin nanti di tengah-tengah kita bisa membahas apakah benar ya bunyi-bunyian buatan manusia juga sebenarnya bisa mempengaruhi makhluk hidup lainnya di luar kita, karena Angkui dan Nobi juga adalah dua orang akademisi juga mungkin, dan nanti kita bisa mendengar paparan terkait eksplorasi dan ide-ide yang diolah terkait konser ini gitu ya. Ini belum jadi album ya si Plantasia ini? Belum. Di album, jadi formatnya masih kemarin. Mungkin orang-orang belum bisa lihat secara penuh ya konsernya. Iya benar. Di kanal YouTube-nya baru ada semacam recap aja sih. Recap aja ya. Gitu. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya. Penasaran banget nih sebenarnya si Plantasia ini tuh idenya dari mana sih sampai akhirnya kita bikin konser tapi buat tumbuh-tumbuhan gitu. Mungkin aku atau Nobi mau sharing soal gagasan Plantasia. Ya, mau siapa Nob? Ya, silakan Mas saya duluan. Ini sambil dibuka si
Ininya belum, materi yang belum ya? Belum paling. Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu kita sederhana ya, waktu waktu ada pandemi COVID-19 ini, berpikir tentang apa ya, semacam kepuasan kita bermain musik secara langsung gitu, karena sebelum konser Fantasia itu kita cukup padat live streaming gitu. Jadi di situ tuh kayak ngerasa ini tuh sebenarnya gitu. Kok ada kepuasan yang berkurang gitu, yang terredus gitu. Nah, setelah itu kita tertantang untuk mencari ide gimana ya caranya biar kita bisa lepas, bisa bebas gitu, dan ada kepuasan ketika kita perform gitu. Nah, akhirnya secara nggak langsung juga karena kita sedang menyiapkan album baru yang rencana rilis Januari 2021, itu tentang hubungan antara manusia dengan alam gitulah. Jadi sedang mencari ide-ide tentang judul lagu, mencari ide-ide tentang ide lirik, pun yang lainnya lah gitu, konsep-konsepnya. Nah, saya menemukan buku tentang hubungan manusia dan tumbuhan. Judulnya itu Hallucinogenic Plants. Wah, bahaya tuh. Bahaya kan? Nah, si buku itu dengan covernya yang sangat menarik, dengan background warna merah dan cover itunya siapa ya, Bob ya? Lupa. Penulisnya tuh Coba tuh. Richard siapa gitu. Lupa. Nah, si Hallucinogenic Plants itu di bab pertama itu menceritakan tentang sejarah peradaban manusia gitu ya, bahwa beberapa tanaman halusinogenik itu dijadikan sebagai mediator untuk berkomunikasi dengan sang pencipta gitu. Makanya mereka di saat itu di bangsa-bangsa suku-suku peradaban itu melakukan special treatment lah terhadap tanaman tersebut karena dirasakan atau mungkin dinilai mereka itu bukan tanaman yang biasa gitu, karena bisa mencapai ke tingkat yang lebih dalam lagi untuk berkomunikasi dengan sang pencipta. Nah, si special treatment ini sih yang akhirnya kita berpikir, wah ternyata ada special treatment ke tanaman-tanaman tersebut gitu. Jadi di Sunda itu ada tarawangsa gitu yang selalu dijadikan ritual untuk panen padi gitu. Kita menganggap padi itu sebagai Dewi Sri gitu ya, sebagai dewi kesuburan gitu untuk padi gitu. Jadi si padi itu bukan tumbuhan yang biasa gitu. Jadi ada special treatment. Makanya ada pakai ritual, kesenian dan lain-lain gitu. Terus jadi inget juga situ karinding digunakan untuk pengusir hama. Nah, di situ jadi kayak kepikiran, wah ya udah deh, ini kayaknya ide menarik gitu. Kita bikin satu pertunjukan untuk tanaman. Nah, di saat yang bersamaan kita ingat si Mort Garson gitu. Kita pernah mengidolakan album Mother's Earth Fantasia gitu yang selalu kita putar di saat tertentu lah gitu. Udahlah ini bikin pertunjukan untuk tanaman, nama pertunjukannya udah Plantasia aja sebagai kayak penyambung aja gitu, menyambungkan kembali si Mort Garson ini gitu tentang Plantasia pun karena dia pun belum mengkonserkannya lah kayak gitu. Itu semakin pede, ide itu semakin pede ketika salah satu opera di Barcelona membuka kembali operanya setelah lockdown beberapa bulan gitu ya. Nah, pembukaannya itu penampilan orkestra di depan ribuan tanaman gitu sebagai simbol terima kasih lah kepada tanaman yang telah menghasilkan oksigen gitu sebagai produsen oksigen. Nah, di situ semakin pede gitu. Wah, udahlah Nob, ini kita yakin bisa bikin pertunjukan ini. Nah, kita setelah itu
setelah ide berdua ini kita yakinkan, terus kita ceritalah ke teman-teman. Nah, untuk bisa dibantu lah ini pengaplikasian konsernya gitu. Nah, respon dari teman-teman adalah tertawa. Jadi ngapain? Wah, gitu. Jadi dianggapnya itu tidak serius gitu. Jadi, wah, itu juga proses lagi kayak yakinkan dan lain-lain. Akhirnya setelah dibikin semacam deskripsi, jadi saya presentasi ke teman-teman gitu. Wah, keren juga ya. Wah, menarik juga. Nah, akhirnya ya teman-teman bisa mau membantu. Kayak gitu sih intinya. Kalau cerita sebelumnya mah. Ya, apa sih yang dipresentasiin ke teman-teman tuh? Soal plantasian. Ini jadi kan awalnya tuh waktu si Betul Semekar untuk membuat konten, apalagi kita kan sudah terbiasa sebenarnya dengan tumbuhan, buah-buahan kan. Dimana si waktu awal-awal kita mengulik tanaman atau namanya buah-buahan itu dia menjadi sebagai penghantar si sinyal untuk modul sound gitu kan. Kita ngulik dia sebagai instrumen sebelum-sebelumnya. Kita mau bikin konten itu lagi karena tidak memungkinkan pada saat pandemi itu kita berinteraksi dengan manusia lagi gitu kan. Nah, kita mau ngulik tuh, kita balik lagi ya udah tanaman kita sebagai instrumen aja kita ulik hal yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Waktu pas dapat insert searching yang tadi udah dijelasin dari awal, loh kalau misalnya si tumbuhan itu awalnya dan buah-buahan itu jadi instrumen, kenapa dia tidak dicoba mereka sebagai audiens dan ternyata referensinya ada loh gitu. Awalnya di situ kita mau mencoba, maksudnya bereksperimen dulu yuk, sambil bereksperimen kita bikin konten gitu. Waktu kita menyampaikan ke teman-teman gitu kan, sok ayah wae katanya sudah ada aja gitu. Dan pas kita sampaikan gitu kan ke waktu itu kita akhirnya ke salah satu pecinta tanaman juga gitu kan, ke si Marin Ramdhani di Lubel gitu kan. Nah, nyambung tuh di situ. Ini bagus loh, kuy katanya. Kenapa bukan diseriusin, kenapa nggak yuk dibikin eventnya gitu kan. Nah, disitulah kayak akhirnya ada gayung bersambut gitu kan. Nah, di situ kita mencoba untuk memperdalamnya lagi, kira-kira sound yang seperti apa gitu kan, terus referensi dari lokalnya itu seperti apa yang bisa memberi efek atau filosofinya terhadap tanaman gitu kaitannya. Sebenarnya ini seperti learning by doing, tapi karena timingnya mungkin tepat ya, karena orang-orang lagi fokus terhadap tanaman atau bisa disebut mungkin lebih sekedar hobi di sana. Ada juga yang lebih, dan ternyata waktu Plantasia itu berjalan kita menemukan hal-hal yang lebih luar biasa, lebih kaget, bahkan lebih gila dari kita gitu kan. Si audiens yang menitip tanamannya, mereka lebih beyond lagi gitu, kayak menganggap si tanamannya itu adalah anaknya kayak gitu kan. Itu sih. Tapi format tumbuhannya akhirnya bisa muncul jadi penonton tuh ada sih ngumpulinnya. Si awalnya kan kalau tanaman itu sangat luas gitu kan, itu masuknya ke kingdom gitu kan kalau itu. Nah, karena kita terbiasa dengan houseplant itu mudah bukan didapat, ada di sekitar kita, di rumah kita yang misalnya gue gitu yang nggak terlalu edik ke tanaman, tapi ada menanam houseplant di rumah gitu karena kita mencobanya kepada houseplant yang dimana lebih mudah dijangkau pada saat itu, pada saat ini waktu pandemi itu, akhirnya difokuskan ke houseplant gitu. Sebenarnya untuk tanaman yang lain itu sangat luas, bahkan eksplorasinya masih sangat, kalau dilihat dari kacamata ilmiah itu kan sangat panjang gitu kan. Apalagi nanti ada cerita setelah Plantasia ini akhirnya saya ditelepon oleh oleh Kebun Raya, di mana di dalamnya ada teman-teman dari LIPI tanyakan keilmiahan ini gitu. Seru sih, itu ada ceritanya di situ. Tanyakan keilmiahannya. Mas kan kalau peneliti itu kan harus jelas ya, maksudnya dari kenapa, apakah benar gitu hipotesis yang kita lempar itu bahwa ada pengaruh apa, jenis apa, berapa lama penelitiannya, prosesnya apa aja kan gitu. Kalau mereka melihatnya dari sisi sainsnya gitu kan. Kalau kita kan lebih ke ekspresinya, mencoba dari mengaplikasikan jurnal-jurnal yang ada dan filosofi yang ada di kita, khususnya di Sunda gitu kan.
yang dimana si instrumen-instrumen musik yang menghasilkan getaran audio untuk yang diperuntukkan dari turun-temurun ceritanya adalah untuk tanaman gitu. Kenapa kita mencoba gitu untuk tanaman yang ada di sekitar kita, khususnya yang lebih mudah dijangkau pada saat itu adalah host. Loh, cuma houseplant mas katanya, karena houseplant ya waktu itu dan pada saat ini yang mudah kita akses gitu kan. Gitu. Ngumpulinnya dari media sosial tuh. Ngumpulinnya ya dari jadi H-7 kita publish poster. Setelah kita publish poster itu kita batasin 50 orang dengan maksimal satu orangnya 5 tanaman. Nah, mereka hanya boleh ngedrop dan nge-pick up tanaman aja. Jadi si pemilik tanaman tidak boleh stay di venue. Sebenarnya masalah pertamanya adalah karena COVID-19 sih. Jadi tidak boleh ada kerumunan massa lah gitu. Akhirnya ya kita membatasi jadwal drop tanamannya juga gitu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang dan pick up-nya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, mereka itu kaget juga sih. Jadi pernah ada yang bilang, wah Bottle Smoker gila katanya. Bikin konsernya penontonnya tanaman. Nah, di sini kalau saya pribadi melihat yang lebih gila itu sebenarnya pemilik tanaman gitu ya. Iya. Dia punya niatan gila in a good way ya. Iya. Ya, in a good way gitu. Menghabiskan energi waktu untuk datang ke venue, empan si tanamannya, terus pulang lagi, terus nanti datang lagi untuk ngejemput gitu. Bahkan ada yang seperti antar jemput anak sekolah gitu, kayak Kang nitip ya, nanti ada taksi nganterin anak-anak saya gitu. Jadi kayak tanamannya tuh banyak di kursi taksi gitu. Terus kita angkut gitu. Terus pas pulangnya juga sama. Kang, konsernya udah selesai ya, aku mau jemput ya pakai taksi, pakai ojek online kayak gitu-gitu. Itu banyak banget sih. Jadi kayak wah ini juga orang-orang sama-sama dalam tanda kutip gila juga sih gitu. Menghadirkan si tanaman ini untuk menikmati musiknya. Dan sebenarnya ternyata bagi mereka yang sudah apa ya, mungkin disebut sebagai dalam tanda kutip pemain tanaman itu membiasakan tanamannya mendengarkan musik, mengajak berbincang, itu udah hal yang biasa yang udah mereka lakukan. Jadi konser untuk tanaman bagi mereka bukan hal yang baru gitu. Karena tanaman-tanamannya sudah dibiasakan dengan musik-musikan gitu. Cuman cenderung mereka musik klasik gitulah yang lebih populer di kajian ilmiah itu adalah musik klasik. Nah, ketika kita membuat konser offline-nya, ya mereka senang sih, jadi kayak ada aktivitas juga. Ini kan sebagai bagian dari identitas para pemilik juga ya, kayak ada social class-nya gitulah. Nih tanaman aing tuh bisa gaul nih, bisa konser gitu, bisa nonton konser. Aing boga tanaman ini kayak gitu-gitulah. Itu jadi semacam gaya hidup yang baru juga gitu ternyata di lingkungan kita itu gitu. Dan sebenarnya bagi kita ini yang bagi Bottle Smoker sebenarnya ini kita masuk tanah yang baru gitu. Ternyata tanaman itu punya market dan apa ya, dunia yang berbeda juga gitu, yang luas juga gitu. Jadinya kita kaget juga. Harus mempersiapkan, harus landasan-landasannya jangan sampai kan mereka nyebutnya anak-anak ya ini tuh. Bukan hanya sebagai tumbuh-tumbuhan yang ini mah tinggal gak usah disiram juga, tinggal beli lagi, bukan seperti itu gitu. Mereka menyimpan banyak emosi di tanaman itu gitu. Makanya kita pun harus punya persepsi itu. Akhirnya ya musik pun ya jangan sembarangan kita bikin, jangan sembarangan kita kasih musik. Udah kasih musik ini aja lah gitu. Atau udah nama yang ini gitu. Udah ditempelin aja di sana dan lain-lain gitu. Tapi kita juga harus punya persepsi yang dia itu adalah tumbuhan yang harus kita jaga juga, harus kita rawat, harus ada special treatment juga. Oke. Eksperimen bebunyian dan komposisinya gitu kan belum melihat bentuknya seperti apa sih si konser Plantasia ini, mungkin bisa dibagikan gitu ya, sharing sedikit.
ininya ya. Ada sih video rekapnya ya. Ada video rekapnya. Bisa dibantu sama Ardiles nggak untuk dimunculin? Nah. Langsung ke board Garson ya ini. Itu tuh si tanamannya tuh dikasih nama pemiliknya terus ditaruh. Ya. Nah, tempat duduknya gimana sih? Apa? Tempat duduk tumbuhannya diaturnya? Diaturnya jadi aku share. Ada nggak ya fotonya? Nobi, tolong siapin dong fotonya, Nob. Yang pas di venue gitu ya. Jadi ada yang menarik juga ternyata kita tuh kan sebenarnya menyiapkan nama supaya nggak apa ya, supaya terorganize saja ya, supaya nggak ketukar. Nah ternyata pemilik tanaman juga punya nama-namanya si tanaman itu. Misalnya pemiliknya Bob. Nah si tanamannya tuh Susi, Penny dan lain-lain gitu. Jadi wah gila menarik juga gitu. Ini hal yang baru sih buat kita gitu. Dan si tanaman-tanaman ini kita akhirnya kan sebelum berani memulai konser itu kita kayak ada riset-riset lah, ada interview ke teman-teman yang sudah dalam tanda kutip bermain tanaman lebih lama gitu. Nah mereka itu punya punya semacam kayak bisa membaca karakter psikis si tanaman gitu. Oh kalau si ini mah gak terlalu dekat angin, gak boleh terlalu kemampuan kita gitu. Nah akhirnya ya si teman-teman yang dari Lubell Space sih kemarin itu yang punya acuan bahwa ini tanaman ini di sini, tanaman ini di sini gitu. Kalau kita kan hanya estetika aja lah gitu ya. Nah kalau mereka itu di luar estetika yang bisa merekomendasikannya. Tapi cukup banyak memang yang akhirnya punya sampai namain tumbuhannya, terus sampai tahu karakternya, ini nggak boleh kaca gitu banyak. Banyak, bahkan yang sampai Kang saya mau ikutan, mudah-mudahan si siapa gitu lupa namanya sembuh ya. Wah kenapa dia sakit, dia lagi bersedih gitu. Anjir tahu dari mana dia bersedih gitu kan. Jadi kalau si pemiliknya mungkin ada punya ini emosi tertentu lah ya. Jadi dia bisa membaca dia lagi sedih, dia lagi happy gitu. Bahkan ada yang bilang juga sama kita tuh gini, si A ini lagi pundung nih, si tanaman ini lagi pundung, soalnya aku punya itu kayak buruk lah katanya. Anjir, bisa nebak seperti itu gitu. Nah tapi dia yakin gitu, dia tuh cemburu, dia tuh sedang pundung gitu. Jadi diajak hiburan lah, menonton konser kayak gitu sih. Jadi kayak wah ini luar biasa sih hubungan antara manusia dengan tanaman-tanaman yang mereka miliki itu sangat spesial gitu. Oke. Ini suasananya ya pas konser itu ya? Jadi yang kecil ada yang di depan gitu, yang ada yang nggak bisa langsung nerima deket speaker kayak gitu-gitu. Yang paling gede tuh ukurannya
Ukurannya ada 2 meter, 2 meteran, dan yang daun-daunnya tebal kan. Kalau daun-daunnya kan di situ maksudnya ada beberapa area yang akses keluar kita masuk, terus yang dekat dengan speaker, dan speakernya pun biasanya dari posisi seperti muka kita ya ke audiens ke arah kamera. Kalau ini terbalik dari arah kamera ke kita gitu, karena si tanaman satu posisi dan kita gitu. Jadi kita juga biar terpapar dengan frekuensi yang sama dengan tanaman-tanaman. Jadinya nggak kelihatan si speaker di situ, padahal speaker itu dari arah kamera. Nah, di situ ada jalur-jalur yang misalnya terlalu banyak akses, si tanaman yang berdaun besar lah di situ, yang terlalu dekat dengan speaker, tanaman yang berdaun besar di situ. Kalau yang tanaman yang kecil-kecil, yang sangat rentan apabila ada gesekan, itu makanya berkumpul di tengah. Begitu. Juga saran dari ada teman yang dia mengerti treatment si tanaman secara langsung tuh, apabila apalagi tentang sentuhan-sentuhan atau gesekan-gesekan, karena penerimaan respon tanaman kan tidak hanya dari air, sinar matahari, tapi dari gesekan dan getaran juga seperti itu. Itu sangat banget buat kita pada saat itu. Langsung Amin berapanya kita ke sana ngobrol, dapat arahan-arahan juga. Oh gitu ya, iya gitu ya. Anggap aja ya mereka seperti kita, makhluk hidup seperti manusia gitu kan. Ada benar-benar yang bisa menerima getaran atau frekuensi tertentu. Itu ada juga yang tidak nyaman dengan frekuensi tertentu. Nah, sebelum masuk ke frekuensi ini ada komentar dari Bu Kenny ini. Pohon kebo sama ketapang bulat. Nah, ini tanamannya bete dan gak jelas katanya penyakitnya. Karena si tumang mati. Tumang nih anjing peliharaannya Bu Kenny ya. Ya mungkin ada, nggak tahu sih, tapi merasakannya juga gimana ya. Tapi iya. Ada hubungan yang menarik gitu antara manusia dengan tumbuhan. Nah itu balik lagi ke si kenapa Pak? Silakan Pak Nobi. Oh iya, itu kayak ada beberapa tanaman yang tiba-tiba mati ya, tiba-tiba tanaman tiba-tiba berbunga berbunga dan sendirinya, yang kayak gitu katanya kayak eksplorasi yang sangat misterius, lubang yang sangat dalam gitu. Nah di situ kita bahkan menemukan si experience baru di situ. Dan itulah efek si experience dengan tanaman itu masih misteri, dan kita harus menemukannya gitu. Karena kita tidak akan berada di ujung sebuah pertanyaan gitu, karena terus menggali di situ. Contoh paling sederhana itu di rumah. Saya kan di atas menyiram tanaman, maksudnya ada tanaman houseplant. Berbeda dengan ibu saya dengan tanaman sayuran, maksudnya yang bisa digunakan kayak cabai, bawang, tomat seperti itu. Ibu banget lah ya. Nah, suatu ketika dia udah nggak bisa lagi ke lantai atas untuk menyiram tanaman, dia nitip lah ke saya. Treatmentnya itu sangat persis, hampir 100%. Harus A, B, C, sekian gitu kan. Nah, ketika saya mencoba mentreatment tanamannya dia yang dari kecambah sampai sekarang udah berbuah berapa kali, itu berbeda. Saya dengan menyiram dengan ketentuan yang sama gitu kan, berbuahnya telat, bahkan ada yang lain. Dan itu treatmentnya tuh kok berbeda kalau dengan berbeda orang gitu. Nah, akhirnya itu saya memutuskan untuk ya udah deh di bawah aja. Itu juga di pinggir jalan banget gitu. Akhirnya pakai pot-pot bekas cat gitu kan, bekas ember, dia tanamin lagi dengan treatment yang sama, tapi dia yang menyiramnya dengan bibit yang ada di atas tumbuh gitu. Padahal di pinggir jalan, panas banget gitu. Itu maksudnya nggak dimasuki akal, tapi itu contoh pertama. Contoh dan kedua, cerita-cerita kayak Nobi ini tuh banyak ternyata ketika ketika ada kita sebelum memulai konser kan memang ada ngobrol-ngobrol dulu lah sama teman-teman yang lainnya lah gitu, nanya-nanya. Sama ada yang cerita soal Nobi juga gitu, kayak ditinggal sakit gitu, ikut sakit tanamannya gitu. Terus harus diajak ngobrol, karena kalau nggak diajak ngobrol yaitu tiba-tiba bete gitu, kayak mungkin betenya dengan ada layu gitu, ada yang warnanya jadi kuning dan lain-lain seperti itu. Ini juga pernah kita alamin waktu cerita dari Pak Sunario waktu pengerjaan Wat Batu tuh ada batu
kalau nggak salah namanya Batu Indung gitu. Di sana tuh ada salah satu batu yang ada pohon tanpa daunnya gitu ya, yang menempel di batu. Nah itu tuh ketika orang tuanya meninggal, pohon itu pun ikut meninggal gitu. Jadi tidak tumbuh lagi si daun-daunnya. Makanya sama Pak Sunario dibawa juga. Nah akhirnya kan jadi penasaran ya gitu. Ini apa sih yang terjadi dengan hubungan antara manusia dan tanaman ini gitu. Ya akhirnya hal itu sih yang memicu kita untuk akhirnya ngebuka-buka riset-riset orang gitu di internet gitu lah. Mulai dari yang benar dari buku, benar dari kajian ilmiah dari kampus-kampus sampai ke yang website biasa lah gitu yang keabsahannya pun nggak tahu gitu sumbernya. Nah kita cek gitu, wah ternyata si tanaman ini punya tingkat emosi, sensitivitas emosi yang tinggi gitu. Jadi kayak manusia gitu. Wow, gila gitu. Itu ternyata itu dijawab secara ilmiah lah gitu ya. Mungkin orang-orang dari ilmu pengetahuan alam mungkin lebih mengerti itu secara sainsnya gitu. Oh, pantesan gitu ada emosi yang berlebih lah di situ. Ini kalau bikin lihatnya dari komentar dari Bu Ken ini bahkan tanaman juga maksudnya bersahabat juga dengan sama binatang peliharaan. Binatang peliharaan gitu ya. Hubungannya juga bisa. Ini masih misteri juga ya, tapi buat tanaman punya emosi juga itu sangat menarik sih. Nah kalau ngomongin ke komposisinya nih, akhirnya pertimbangannya apa aja sih buat menentukan, oh kayaknya kita pakai bunyi yang ini atau frekuensi yang ini buat si konser plantasi. Ini lagu baru semua berarti? Komposisi baru semua? Ya, komposisi baru semua sih. Memang khusus buat ini gitu ya? Ya, sebenarnya pemilihannya sih yang memang yang secara kajiannya itu mereka sudah membuktikan oleh si para peneliti ya, oleh si para peneliti dan ada potensi untuk bisa kita kemas secara estetika gitu. Nah makanya wah ini menarik sih gitu. Jadi kita hanya beberapa elemen yang sudah para peneliti lakukan, ada buktinya, ada sampelnya, terus ya ada potensi untuk kita olah secara estetika gitu. Akhirnya ada beberapa poin sih di situ. Karena sebelumnya kan kita ketahui hanya musik klasik aja ya. Wah, musik klasik bagus katanya untuk tanaman, untuk kandungan dan lain-lain gitu. Ternyata ketika dibaca-baca di kajian-kajian ilmiah para peneliti tentang musik yang bisa membantu pertumbuhan tanaman itu, banyak banget sih gitu, sampai yang abstrak juga ternyata ada cocok gitu, ada kecocokan untuk tanamannya gitu. Udah di-share nggak sih si PDF yang tadi iya, itu? Boleh. Ada gambaran soal frekuensinya juga ya di situ ya? Iya, betul. Coba buka, Nob. Oke. Langsung ke poin 1 aja, Nob. Terus. Sorry. Ini. Nah, memang semuanya rata-rata saya lupa ada berapa kajian ilmiah yang saya download terus saya baca, tidak seluruhnya dibaca ya, maksudnya dari halaman 1 sampai selesai. Jadi hanya sekilas itu. Selalu musik klasik itu selalu paling atas secara genre. Nah, secara genre paling atas, dan ternyata mereka memang bisa membuka stomata yang kasus-kasus tertentu tuh di tanaman selalu tertutup gitu si stomatanya gitu. Nah, kalau si stomata berfungsi dengan baik, maka pertukaran gas, karbon dioksida dan lain-lainnya itu akan sangat baik. Nah, musik klasik itu ternyata bisa membuka stomata lebih baik gitu. Nah, tapi ada catatan lain juga akhirnya yang kita temukan. Jangan memaksa si tanaman untuk dibukakan stomatanya gitu. Makanya harus dipilih sebelum jam 10 pagi untuk memutarkan musik kepada tanaman, dan sesudah jam 3 sore. Ada jamnya ya? Ya, ada jamnya. Ya. Itu supaya tidak cepat dehidrasi dan kelelahan katanya. Karena di jam khusus tropis ya, khusus tanaman yang berada di iklim tropis gitu.
Karena di jam 10 sampai jam 3 itu suhunya panas, jadi si tanaman itu sedang berjuang keras untuk mengatur kandungan airnya gitu. Kalau dipaksakan dengerin musik, nah dia akan kelelahan. Makanya jadwal siram tanaman itu kan paling baik pagi dan sore. Pagi dan sore ya. Si konser plantasia pun kami lakukan pada sore hari jam 4. Terus ada unsur string di situ dijelaskan bahwa musik dengan unsur atau elemen string di situ ada kecenderungan bahagia katanya, meskipun mau notes-nya minor, mau notes-nya mayor dan lain-lain. Di situ ada kemewahan, ada kebahagiaan katanya bagi tanaman katanya. Belum tentu mungkin bagi si manusia. Makanya kita dua elemen ini akhirnya ini kita harus masukin musik klasik. Kita harus masukin unsur string gitu. Ini bisa kita kemas ulang gitu. Terus ada elemen lainnya. Yep. Nah, ternyata si tanaman itu tidak boleh menerima frekuensi low yang berlebihan. Jadi di sini di semua kajiannya tuh tidak ada kejelasan durasinya ya, kayak di berapa dB sih low-nya gitu, atau harus setengah jam atau sejam dan lain-lain gitu, nggak ada kejelasan sih. Yang penting hindari frekuensi low yang berlebihan gitu. Katanya sih terlalu banyak low atau kayak bass gitu akan merusak si tanaman tersebut. Bahkan di situ genre-genre lain pun selalu dikaitkan tentang kerusakan gitu kepada si tanaman tersebut, kayak rap, noisy rock music dan lain-lain itu bukan pilihan tepat katanya untuk pertumbuhan tanaman katanya gitu. Terus ada hindari noise. Nah, di sini ada yang menarik, si noise itu ternyata banyak lagi cabangnya ya. Ada karena yang kita tahu white noise itu bagus untuk manusia, untuk relaksasi gitu ya, untuk tidur, untuk bisa membuat kita masuk ke theta gitu ya, di brainwave-nya gitu. Nah, ini ternyata berbeda dengan si white noise ini, berbeda untuk si tanaman gitu. Hindari noise di sini yang continuous itu adalah misalnya yang kayak noise white noise itu, tapi ada bab-bab lainnya itu tentang noise ini ya untuk tanaman. Bunyi ombak itu sebagian besar ada unsur white noise-nya. Bunyi angin ada unsur white noise-nya gitu. Dedaunan tergesek kayak gitu-gitu. Suara alam itu ada unsur-unsur white noise-nya. Nah, sebenarnya ada lagi poin berikutnya, ada suara alam nggak, Nob? Nah, di suara alam itu akan menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau kita menggunakan noise yang artificial mungkin ya sebutnya, atau buatan itu bisa membuat tanaman terganggu lah. Tapi berbeda ketika noise-nya itu yang dihasilkan dari angin, dari suara air terjun mungkin, suara ombak atau suara alam lainnya, itu akan lebih baik gitu. Terus juga tadi banyak cerita antara hubungan manusia dengan tanaman tentang emosi gitu. Secara spesifik di si kajian-kajian itu tidak dijelaskan tentang kata-kata apa yang harus misalnya jangan ada kata fuck, kata anjing gitu, nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi tanaman itu bisa menerima intonasi katanya. Jadi kalau kayak teriak-teriak, marah-marah itu nggak disukai oleh si tanaman. Si tanaman akan bete kali ya, akan sedih gitu, kayak akan berakibat negatif lah untuk si tanaman. Jadi harus dihindari bahasa kasar. Jadi kita waktu di konser itu mencatat teman-teman tim kita itu nggak boleh ada yang teriak-teriak, ada yang ngomong-ngomongnya dengan kata-kata kasar dan lain-lain lah gitu. Karena kata kasar mungkin akan intonasinya berbeda ya dengan teriak, dengan bukan kata kasar. Suara alam ternyata sangat bagus ini ya, memang mereka dari alam lah ya. Jadi semua suara alam itu akan sangat bagus. Hal ini pun banyak cerita menarik ternyata suara alam. Kayak ada next selanjutnya ada yang frekuensi. Nah ini 5.000 Hz di situ menyebutkan ada yang 5.000 Hz spesifik, ada juga yang 4.000 sampai 5.000, terus ada yang 4.500 sampai
6.000 kayak gitu-gitulah. Tapi kita ambil yang di tengahnya aja 5.000 Hz. Nah, ini bagus untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman katanya. Akhirnya kita coba kayak bandingkan lagi sih suara 5.000 Hz itu seperti apa. Itu cukup melengking kan. Bagi manusia mungkin akan terganggu sih kalau dalam jarak 50 menit gitu ya, 30 menit ngedengerin itu tuh bete juga sih gitu. Enak langsung. Enak. Dan kita sudah melakukan itu waktu latihan itu ngedengerin ini tuh mual sih gitu, pengen muntah gitu. Dan ternyata suara alam itu banyak yang unsurnya di 5.000 Hz. Kayak beberapa burung itu ada yang sampai tinggi melengking di 5.000 Hz. Gitu. Ya, kalau suara burung kan dia sangat fluktuatif, kayak mulai dari rendah sampai tinggi. Kan ada suara burung yang paling tinggi, nah, paling tingginya itu rata-rata di 5.000. Waktu pas dihitung di meter tuh kita cari sampel-sampel suara burung yang paling melengking atau suara burung yang ada di burung yang ada di Indonesia misalnya. Kita ambil contohnya, rata-rata dia paling tinggi itu sampai di 5.000. Seperti itu. Nah, jadi bisa dicobain nggak sih atau Angkoy? 5.000 Hz tuh kayak gimana sih? Sok cobain, Nob, buka Nob. Pakai generator aja. Generator. Sambil lanjut ya, sambil nunggu Nobi. Terus kayak tongeret itu ada beberapa jenis tongeret yang ada di frekuensi 5.000 gitu, kayak di jam-jam tertentu tuh. Tongeretnya apa ya bahasa Indonesianya? Turais. Ya itu ya, turais ya. Pokoknya adalah kalau mau maghrib tuh suka ada tongeret. Cikada. Wah, cikada itu jangkrik. Iya. Jangkrik. Jangkrik itu kriket. Bener, cikada. Enggak, jangkrik itu kriket kan? Iya. Terbalik ya? Cikada. Nah, itu juga ada di kadang-kadang mereka sampai ke 5.000 Hz katanya gitu. Terus tadi kalau di ada melodi, unsur melodi itu tuh sebaiknya melodinya tuh yang repetitif katanya. Wah, ini menarik sih, kalau melodi repetitif kan memang selalu digunakan oleh orang-orang tradisi ya untuk untuk transendental gitu ya. Yeah. Kayak Tarawangsa gitu kan selalu repetitif gitu. Nah, ini suaranya ada nggak? Coba. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya udah, nanti. Ada. Oh, ada. Ada. Oke. Harus digedein. Oke, siap. Gedein. Coba. Nah, si melodi repetitif itu kayak di musik-musik tradisi itu banyak banget. Kalau di musik modern mungkin muncul di psychedelic mungkin atau di elektronik bahkan gitu, selalu repetitif gitu. Karena untuk menimbulkan transendental. Nah, ternyata cocok juga untuk tanaman melodi-melodi yang repetitif. Ini ya? Ya. Oh, ini 5.000 Hz ya. Gedein lagi, Nob. Boleh lagi sih. Ya, coba naikin lagi dikit. Naikin lagi, Nob. Kenapa? Naikin lagi volumenya. Oh, volumenya oke. Kalau di gue sih kenceng banget, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, itu kalau bayangin lebih dari setengah jam ngedengerin itu. Kalau di hutan pinus atau kan suara si cikada itu ya, suara itu kan bersahut antara cikada yang dari beratus-ratus cikada yang ada di habitat itu gitu kan. Itu kalau berlanjut kan dia naik tinggi ya. Dibayangin ada berapa puluh dia pada detik sekian dia menutupi pada peak yang paling tinggi, itu kebayang jadi kayak terus aja ya, seperti itulah kita mencoba untuk ya, karena bersahutan, kalau di alam tuh karena bersahutan dari beratus-ratus cikada pada satu area gitu. Akhirnya semua berada di si frekuensi si level yang tinggi kan dia naik turun trit yang lain mungkin tidak pada saat yang bersamaan, tapi dia menutup si bar atau si part-partnya itu gitu, akhirnya tinggi semuanya kan melengking Ini kayak non-stop gitu ya, padahal non-stop jadinya. Ya. Gitu. Cuman ya itu kita mencoba masih explore juga berapa lama sih kalau misalnya ke manusia itu bagusnya berapa lama, kalau ke tanaman itu bagusnya berapa lama, karena kemarin kita sejam 45 itu ya. Apanya? Total tuh sejam 45. 90 menit.
Oh, 90 menit ya. Jam 30 menit. Nah itu lumayan juga 10 menitan pakai itu agak begitu. Efeknya sama aja sih sebenarnya. Bunyi-bunyi drone juga itu lumayan ya buat tumbuhan. Atau enggak? Drone. Iya. Oke. Itu mereka itu ternyata ada karakter khusus sih, misalnya untuk tanaman apa, untuk sayuran, untuk buah-buahan itu sound treatment-nya berbeda-beda gitu. Kemarin kita memilih host plant selain kata Nobi tadi lebih applicable untuk kita sebagai yang awam pemula lah ya, untuk yang penyuka tanaman karena punya tanaman di rumah. Si musik-musik yang kita nanti mainkan di konser itu kan dia frekuensinya ada frekuensi tertentu, maka harus di indoor gitulah. Jadi memilih host plant karena ya tanaman-tanamannya aman di indoor gitu. Karena dia akan lama gitu di indoornya. Dan menarik sih ternyata berbeda untuk sayuran, untuk buah-buahan itu treatmentnya berbeda. Terus kemarin tuh kita menggunakan kalibrasinya di 432 ya? Iya, di 432. 432 Hz gitu. Biasanya kan 441 ya? Ya, 441 itu pengeneralan untuk instrumen musik modern gitu kan. Kalau untuk yang belum ditemukannya digital gitu, semua kan masih dari bawaan alat tuh di 432. Ya. Kalau 342 katanya bisa ngubah air jadi kristal ya. Oh iya? Oh gitu, belum tahu tuh. belum kristal airnya berubah katanya kalau 342. Oke. Itu emang tuning natural ya. Tuning natural itu di mana ya zaman dulu kala seorang tuner gamelan misalnya gitu. Kan mana mungkin kalau sekarang udah ada tuner alatnya khusus ya. Kalau dulu kan benar-benar harus seorang empu biasanya disebutnya. Dia udah tahu frekuensi berapa, di note berapa untuk patokan dia mentuning sebuah instrumen musik gitu. Apalagi sebelum zaman perunggu, waktu zaman bambu itu apalagi. Dan itu pun tarik ke belakangnya lagi semua mengikuti suara dari alam dan bermimesis gitu. Kita menghasilkan bunyi, tentunya menghasilkan bunyi, gerak, apapun itu karena kita mengikuti apa yang kita lihat pada saat zaman dahulu kala, mengikuti alam. Suara pun seperti itu. Makanya ketemu 432 setelah dihitung, mungkin dulu nggak ada hitungannya berapa itu harus gitu kan. Yang penting itu adalah selaras dengan alam gitu kan. Waktu di log dihitung ada fisikanya, ada matematikanya, itu jatuh di 432 dan untuk industrialisasi akhirnya disamaratakan semua di 441. Nah, itu tidak ada di kajian ilmiah yang kita temuin sih tentang musik untuk tanaman, tapi kayak cobain aja Nob di 432 gitu waktu itu. Terus juga kayak ada karinding, kita kayak karinding kan sejarahnya mengusir hama gitu ya. Dan ternyata pas kita ukur frekuensinya tuh berapa lupa gitu. Ternyata si karinding itu mengganggu pendengaran si hama gitu. Oh, ajaib gitu ya gitu. Nah, akhirnya kita masukin aja deh si komposisi karinding gitu di konser Plantasia itu. Terus kayak tarawangsa karena ada ritual untuk padi, untuk kesuburan. Itu juga nggak ada di kajian ilmiah kan. Jadi udah deh ini juga masukin si tarawangsa gitu. Jadi itu pun termasuk komposisi. Dan tidak lepas juga si unsur-unsur yang string tadi kita coba masukin karena itu secara globalnya kan string sebagai warna untuk musik. Dan untuk si suara alam pun walaupun kita membawa sampel asli dari suara alamnya, kita mencoba dengan instrumen yang kita ada mencoba untuk diinstrumentasikan alam kayak suara deru ombak, kita coba di instrumen kita yang mendekati si frekuensinya. Field recording berarti suara ombaknya. Ya, field recording ada karena kebetulan kita banyak bank field recording yang kita gunakan, dan kita juga bereksperimen bagaimana kalau kita menciptakan frekuensi ombak yang sama di instrumen kita gitu, walaupun sebenarnya alam lebih cocok, lebih tepat gitu kan. Kalau misalnya ternyata tuningnya diubah di 432 tuningan natural alam,
dan juga si frekuensinya mendekati white noise tadi, kenapa tidak kita mencoba instrumen kita semaksimal mungkin untuk mendekati si suara ombak tersebut, walaupun tidak didengar tidak seperti ombak, tapi si frekuensinya tuningnya sudah sama gitu. Kita mencoba untuk kayak mengoverdub gitu, apabila instrumen kita mewakili si suara tersebut. Nah, buat teman-teman nih, field recording itu sebenarnya satu istilah yang cukup populer ketika seorang sound artist atau mungkin musisi itu merekam suara alam gitu secara langsung gitu, pakai rekaman, habis itu materinya dijadikan komposisi di musiknya gitu. Jadi ada istilah field recording. Dan tadi sebenarnya ngomongin tuning 432, 440, 441 gitu ya, itu bentuk alat musik barat, terutama yang dipakai dalam format orkestra itu jadi standar frekuensinya tuh nada A ya, kalau nggak salah A sama dengan 440 atau 441 Hertz gitu. Itu kalau tuning gitar, tuning instrumen yang memang rata-rata instrumen barat itu pasti tuning standarnya itu di 440 Hertz gitu. Kadang ini mungkin agak jarang diulik juga ya gitu, kenapa sih harus 440 gitu. Sebenarnya bisa mencoba frekuensi lain gitu tadi. Chemical Smoker mencoba di 432 gitu ya. Gitu. Nah ini mau bahas soal ruangan nih, space-nya. Ya si ruangannya sih karena kita beranggapan bahwa ini harus direct gitu, si sound treatmentnya direct langsung ke tanaman, jadi harus di dalam ruangan sih gitu. Nah akhirnya itu kan pandangan dari sisi musik ya, tapi bagi yang ngerti tanaman sebaiknya ya tidak indoor sepenuhnya gitu, tapi tetap ada sirkulasi udara seperti itu. Oke, akhirnya ya kita kemas ulang lagi lah si musiknya gitu. Takutnya kalau di indoor itu kan akan berbeda lagi tuh si frekuensinya, mungkin akan kabur, nggak langsung ke tanaman gitu. Makanya harus ada speaker manajemen juga gitu untuk kebutuhan posisi speaker dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Pertimbangan ngomongin teknisi banget nih. Pertimbangan kayak naro speakernya ini stereo atau binaural gitu-gitu. Nah, sebenarnya buat tanaman gimana sih? Jadi kalau lebih cocok kan kita kalau dilihat secara awalnya kan untuk menerima getaran kan kalau kita itu ada iklan tuh. Mana? dari browser dibukanya. Nah, sebenarnya itu harus merata aja dari dalam satu area, misalnya dalam radius kita di tengah, titik radius sekitar 5 meter ke depan, berdiameter 5 meter itu harus tercover karena biar semuanya terpapar oleh si getaran atau si audio tersebut gitu. Makanya jarak si speaker pun sebenarnya kayak tadi udah dijelasin dari awal, posisi bukan ke kamera, bukan ke penonton, tapi bagaimana si tanaman itu tercover. Jadi di sudut dimanapun si tanaman itu dapat si sound tersebut, khususnya dan kita yang memainkannya berada di tengah-tengahnya. Dan lebih cocok sih sebenarnya round gitu ya, berputar gitu kan. Berputar dan semua berada di satu titik di tengah, itu yang lebih cocok, jadi semuanya rata. Kemarin itu kita mencoba masih left right, stereo kanan kiri, namun dari lingkaran, setengah lingkaran kan kemarin itu ya hampir sama kayak auditorium, kita ngambilnya di sisi kanan dari FOH, kanan kiri FOH, namun lebih lebar gitu kan. Kalau ini di layar lebih seperti lebar, jadi mengerucut ke tengah, posisi kita di tengah bersama tanaman-tanaman. Sebenarnya lebih ke merata aja sih. Dan tingginya pun ya, mungkin tingginya bukan di tinggi kalau speaker manajemen untuk manusia kan sebenarnya bagaimana menerima sampai ke level telinga gitu. Kalau tanaman rata-rata di situ tingginya yang kemarin itu rata-rata semeteran, jadi kita semua tingginya samakan. Kalau yang pendek kita pakai meja lagi, pakai level lagi, setidaknya setara dengan meja kita gitu kan. Jadi biar satu radius dengan kita posisi sebagai si playernya juga. Itu aja sih, penting merata. Di luar venue ini ada bahasan lainnya terkait konser Plantasia kemarin?
Kemarin paling ini sih Iya, pilihan house plan-nya ya. Pilihan house plan, terus durasinya 90 menit. Kalau komposisi itu kita bikin, harusnya ininya yang di share itu repertoarnya sih, saya menarik. Repertoar. Oh iya bentar, sambil dicari ya. Kemarin sih yang paling ribet itu adalah, sebenarnya ribetnya gara-gara COVID aja sih. Harus mengatur jam yang daftar tuh ada 50 orang, tapi kita harus membagi supaya mereka tidak datang bersamaan, jadinya berkumpul di dalam satu waktu dan tempat tertentu gitu. Makanya itu dipecahnya tuh lumayan ribet sih kemarin. 50 orang total berapa tungguan tadi? 150, yang paling jauh itu dari Soreang. Wow, 150 penonton ya. Seru sih, lucu aja gitu, sangat lucu. Dan gak nyangka aja ternyata market si tanaman ini besar sekali lah, kuat sekali gitu. Dan kita mungkin lebih ke timingnya aja sih yang pas. Akhirnya banyak si tanaman ini jadi media yang akan kita ekspor dalam waktu yang panjang lah gitu. Jadi kita punya eksplorasi yang baru lah ke tanaman gitu. Belajar tentang karakter-karakter tanaman yang bisa kita jadikan membantu untuk eksplorasi musik gitu. Sejauh ini bakal jadi proyek yang berkelanjutan banget dari Bottle Smoker gitu ya. Banget sih. Ini bakal jadi, sebenarnya bakal mengganggu banyak timeline kita. Jadinya udah deh ini dulu aja lah gitu. Karena ternyata nggak tahu ya, mungkin karena timing juga ya, keadaan di global juga ternyata sedang ramai si tanaman ini gitu ya. Jadinya kayak kita didorong aja, ini dimasukin, ini masuk ke kamar gitu. Kamarnya tuh tentang tanaman semua gitu, dan mereka menyambut baik gitu. Salah satunya tuh ada semacam jasa lah ya, jasa interior design, tapi base-nya tuh ke tanaman gitu. Nah, mereka itu bertahun-tahun mencari orang yang bisa membuat musik yang cocok lah untuk tanaman gitu. Nah, itu kan bisa jadi proyek yang sangat panjang juga gitu, karena dia tuh sangat membutuhkan untuk kebutuhan hotel, gedung, kantor, dan lain-lain gitu. Nah, wah, ini juga kita baru tahu gitu, ternyata ada jasa seperti ini gitu, ada bentuk karya seperti ini gitu. Terus di Jepang itu ternyata sangat ramai juga sekarang pameran-pameran yang base-nya tanaman gitu. Nah, kita itu lumayan beruntung banyak di ketika nge-publish cerita tentang konser plantasi itu kayak dihubung-hubungkan oleh orang lah gitu. Akhirnya terhubunglah sama orang Jepang. Mereka akan membawa si konser Fantasia ini di Jepang gitu. Dan orang Jepangnya juga akan pameran fotografi tentang hubungan manusia dan tanaman di ruang publik gitu. Di Indonesia. Agendanya. Bakal ada konser Fantasia di Jepang gitu. Di Jepang. Kemarin juga ada obrolan dari galeri di mana? Si Paul tuh di mana ya, Nob? Lupa kotanya tuh. Bukan yang Brisbane. Nah, Brisbane. Di sana juga tertarik lah gitu, kayak ini perlu kita obrolin panjang katanya. Dalam artian gaya hidup orang sekarang tuh memang lebih ke apa ya sebutnya ya? Ya hidup sehat kali ya. Ya lebih peduli tentang concern ke lingkungan itu bagus lah gitu untuk diangkat terus gitu. Untuk sehat dan bersahabat gitu ya. Gitu. Makanya ini pun jadi kayak menarik aja gitu untuk terus dilanjutin gitu. Terus juga akan ke kota-kota lain juga sih, Bob gitu. Sambil masih mau nanya sih, tapi kalau ada teman-teman yang juga mau nanya langsung mungkin soal kaitannya musik untuk tanaman gitu, atau misalnya konser Fantasia kemarin, siapa tahu juga ada partisipan di sini yang ikutan itu di YouTube juga, kalau mau nanya silahkan. Kalau yang di sini mungkin raise hand aja ya, nanti dibukakan
mikrofonnya. Sambil menunggu yang nanya nih, sejauh ini Fantasia ini apakah akan nantinya dijadikan album khusus gitu ya, kayak misalkan Mort Garson misalkan, terus orang-orang jadi bisa menggunakan album ini buat menyenangkan betul. tanaman-tanamannya gitu. Ya, ada rencana sih, tapi ini bakal terus jadi pengolahan terus, perkembangan terus sih si komposisinya. Kami pengen memang benar-benar terbukti secara kita nggak mau nyebut secara ilmiah sih, karena prosesnya saya takut salah lah gitu ya. Jadi ya ini mah karya seni aja sih, cuman ekspresi seni aja, cuman inspirasinya datang dari kajian ilmiah gitu sih. Nah, supaya bisa dimanfaatkan lah oleh orang-orang gitu. Sekarang itu kita masih tahap kayak terus pengujian lah gitu, kayak sampel-sampelnya gitu. Kemarin itu yang paling mengejutkan, sebenarnya kita udah ngasih tahu ini host plant ya, tanaman ya, bukan buah-buahan atau sayuran gitu. Tapi tiba-tiba ada yang bandel bawa cabai rawit. Cabai rawit. Nah, sebelum kita mulai pertunjukan, sebelum kita mulai jreng main musiknya, kita periksa dulu tuh si tanaman-tanamannya supaya kita bisa tahu perubahannya seperti apa gitu ya. Periksa gitu, dicek, cek. Dah, ingat si cabai rawit pun kita perhatikan oke lah, hijau semua. Nah, kita main lah 90 menit, udah beres, kita periksa ulang tuh. Kata si videografer, wah tadi ada yang gerak-gerak katanya. Wah angin kali gitu. Wah coba nanti kita lihat gitu. Wah ini ada yang gerak-gerak akarnya gitu. Wah masa sih angin kali gitu ya. Oke nanti kita cek lagi lah gitu. Nah pas si cabai rawit itu dari hijau semua. Nah selama 90 menit kita konser, pas udahan tuh dilihat 80% cabai rawitnya jadi orange. Oke. Orange. Anjir ini kaget itu. Serius hijau. Kita yakin kan tadi hijau, iya hijau gitu. Tapi ini jadi orange ya. Wah, pada kaget lah gitu. Tapi kita juga belum ngeceknya tuh apakah benar secara ilmiah itu memang kebetulan aja, mungkin memang 90 menit itu bisa membuat perubahan warna gitu ya. Meskipun tanpa musik gitu. Nah, udah oke lah. Jadi kayak nggak dibawa ini lagi lah gitu, kayak biasa aja lah, udahlah. Kebetulan aja mungkin gitu. Udah, akhirnya si pemilik tanaman pun dikasih materi audionya kan, supaya mereka bisa muterin terus si musiknya gitu. Terus bisa terjadi dialog lah dengan kita. Gitu. Terus akhirnya banyak lah beberapa hari setelah itu yang nge-WhatsApp gitu ya. Gak banyak lah, ada mungkin 10 orangan lah gitu yang nge-WhatsApp. Banyak lah itu dari 50. Gitu. Wah, Kang, saya merinding nih. Jadi selama saya punya tanamannya tuh apa, lupalah bahasa ilmiah gitu lah dia. Selama mempunyai si tanaman ini, baru sekarang dia berbunga katanya. Setelah beberapa hari diputarkan komposisi kemarin itu. Gitu. Wah, di situ juga makin kaget gitu. Apakah benar si cabai rawit itu karena musik atau karena kebetulan aja gitu. Akhirnya kita tes ulang kan si cabai rawit itu gitu. Cabai rawit. Dan ternyata benar gitu, ada perubahan lagi gitu. Nah, tapi tidak kita tes ulang sih cabai rawit itu ada 2 yang baru. Nah, si cabai rawit ini ada yang benar langsung orange lagi, ada yang nggak berubah. Nah, tapi berarti itu kan perlu dicek juga, mungkin jenis cabai rawitnya yang berbeda, mungkin kata si orang yang ngerti ya, mungkin tanahnya, kandungan air di tanahnya dan lain itu teh anjir ribet gitu. Jadi kayak oke, kita nggak boleh memilih keilmiahan kayak gini lah, udahlah gitu. Kita mah lebih yang kayak udah ini mah ekspresi seni aja lah gitu. Jadinya kita selalu bukan menghindari ya, kayak udah jangan ribet di situ gitu. Dan ternyata ada lagi, Kang, tanaman saya tingginya jadi lebih cepat. Kang, tanaman saya daunnya jadi lebih hijau gitu. Terus kayak kita, udah ini bukan ilmiah gitu. Kita nggak mau ke distract gitu kayak. Tapi banyak juga teman-teman kayak, udah kuy, lanjutin, ini bisa banget loh dijadiin inovasi, penemuan baru dan lain-lain gitu. Tapi kita tetap perlu orang yang ngerti lah tentang
karya ilmiahnya lah gitu, perlu pendampingan lah gitu. Nanti duet sama ilmuwan gitu ya. Ya, kolaborasi. Ya, harusnya mah iya sih. Ini ada yang nanya, ini untuk mengukur frekuensi di plantasi ini pakai apa ya? Itu melalui frekuensi generator atau sound generator. Itu aplikasinya banyak kok di handphone, di apps juga ada. Kalau beli fisiknya atau alat yang aslinya lumayan kencang sih harganya, jadi bisa pakai aplikasi berbayar atau website open source juga banyak. Website open source banyak. Kalau yang biasa ngulik DAW, di DAW pun ada. Banyak banget untuk si mengukur frekuensinya. Biar Putala bisa nggak? Nah itu mah pengetes, itu mah agar Putala. Jadi teman-teman yang ada di sini misalkan kalau mau punya apa namanya, sebelum sana pengen nanya dulu, sebenarnya formatnya kayak misalkan pas konser 90 menit itu kalian tuh menentukannya ini ada berapa lagu gitu. Oh, aku nggak ketemu yang udah di si filenya waktu itu di apa ya? Coba ada tanpa itu dari Canva filenya. Itu hitungannya bikinnya per lagu atau kita per menit, per momentum, dari menit 0 sampai 10 menit pertama. Ini lebih ke guide buat instrumen musiknya sih, tapi di dalam ada elemen-elemennya, kita di ini juga di guide juga gitu. Itu tanpa jeda gitu ya, berarti berjalan terus selama 90 menit. Nah ini ada yang nanya juga, apakah ada feedback negatif setelah konser Plantasia atau semua positif? Negatif kalau dari hal tanaman sih mungkin pernah ada tanamannya jadi ini apa, daunnya agak ngebengkok gitu kan, agak daunnya ada yang sobek, itu ternyata waktu dicek-cek lagi itu sempat kaget ya, ini tanaman rusak gitu kan. Ternyata pas dicek-cek lagi kan, pas lagi tanaman datang itu kita foto, pas pulang kita foto lagi kan, ada teman-teman yang bantuin. Ternyata itu lebih teknis ke si waktu pengantaran aja pakai Gojek gitu. Ya banyak yang pakai taksi online sama ojek online gitu sih. Nah paling situ yang paling kaget tuh ada yang dia ngirim bunga kayak bunga kembang sepatu atau apa gitu, warna pink, itu sangat berbunga. Bagus banget, ini sangat berbunga. Setelah konser Plantasia besoknya kan masih ditutup tuh, ada beberapa tanaman yang ditutup di kita, akhirnya kita bawa, kayaknya kita bawa. Besoknya lagi itu si gitu. Aduh, kenapa ini? Tapi waktu dicek ya kita siram, terus waktu dicek di bawahnya muncullah si kuncup-kuncup bunga baru yang layu satu, tapi yang muncul itu 3-4 kuncup gitu. Jadi mungkin ini, tapi kita tetap laporan, yang nitipnya kan dosen juga, Bu, ini layu. Hah, kok layu, kenapa? Gitu kan, kaget gitu. Ternyata muncul lagi kuncup baru gitu kan. Jadi kayak kita sementara kalau dilepas dari ilmiah, secara polosnya kita gitu, bahwa itu mempercepat si sirkulasi aja gitu, dipercepat mungkin. Ya, tiba-tiba jadi ada kuncup gitu. Yang kuncup jadi cepat berbunga, yang berbunga cepat layu. Dan si pemilik tanaman, pemilik bunganya juga kaget, kenapa sih ini cepat banget? Padahal bukan, dia tuh punya ritme berbunga hari apa gitulah, dalam sebulannya itu gitu. Nah ini bisa dalam pasti dia bentar lagi juga layu, jadi lebih dipercepat gitu si tubuhnya tuh gitu. Metabolismenya tuh jadi lebih cepat ya. Dia gitu kayak memenuhi metabolisme atau recycle dari kehidupannya si tanaman tersebut. Dan yang paling ini juga si oregano. Jadi ada yang punya oregano, tanaman daunnya kayak surawung gitu, kalau dilihat ternyata itu oregano. Kita juga baru lihat itu tanaman oregano ternyata kayak surawung gitu kan. Selama dia punya oregano itu belum pernah berbunga gitu kan. Dan dia suka banget tanaman oregano kan. Dan setelah itu 2 hari berikutnya akhirnya berbunga lah. Nah jadi kita di situ kalau misalnya jadi berbunga, kita syukur alhamdulillah, kita ambil ininya aja, positifnya aja. Toh itu juga kita nggak langsung menjudge bahwa itu dari musik, karena elemen penerimaan si nutrisi itu kan kalau tidak dari tanah, cahaya, dan air, dan juga getaran. Dan jadi si musik itu tersendiri mungkin ada elemen lain yang lebih kuat untuk si tanaman itu lebih tumbuh gitu. Kita jadi men-trigger salah satunya aja. Nah ini repertoire yang dipakai pas konser kemarin. Ya. Yes. Jadi kayak 1 menit sampai 5 menit itu bunyi alam aja gitu. Jadi kita ngumpulin yang field recordingnya, suara burung, suara angin, suara
air sungai, suara apapun lah yang ada yang kita punya di alam lah gitu. Terus 5 menit ke-5 sampai ke-10 kita masukin pad yang pad ethereal sound gitu, ethereal sound gitu, frekuensi bumi, dan alam masih ada di situ. Dan juga kita mencoba si 5000 Hz di situ dikeluarin. 5000 Hz selama 5 menit. Lumayan. Lumayan ya, sakit kepala ya itu. Ini lanjut. Nah, kita lebih lanjut di 10-20 itu mencoba memanipulasi suara alam dengan instrumen yang kita punya, yang mendekati si suara alam dan frekuensinya. Yang tentunya si instrumen kita pun sudah dikalibrasi ke 432. Ya, terus di sini juga kayak menjawab ada elemen klasik, tapi kita klasiknya mungkin kita hanya mengambil tune-nya aja, melodinya atau notes-nya lah. Ini notes disebutnya itu apa ya sih? Chord-nya ya. Chord klasik nih. Lalu kita pindahkan ke pad gitu. Tapi kalau kita menebak ini klasik, ada kedengar ini nuansanya klasik gitu. Terus ini ada yang kulintang di sini untuk menggantikan melodi yang repetitif. Gitu. Di sini ada ARP atau arpeggiator juga, ini sama. Untuk yang melodi repetitif gitu juga bagus untuk pertumbuhan, kata si karya ilmiah itu. Kalau ini sih kode dari alat-alat kita ya. Itu itu si banknya, dan yang poin 2 kali berapa kali, terus up itu si oktavnya, seperti itulah bahasa internal. Biar cepat. Gitu. Itu sih sama. Ya. Itu sama sih kayak pattern 3 gitu kan, di kita pattern 3 ARP melodi gitu. Di dalamnya pun masih ada sampel-sampel alam sih, kayak pattern 3 itu ternyata si suara alamnya aku manipulasi lagi, kasih efek lah, berapa kali perputaran, berapa kali looping seperti itu. Kalau disingkat sih kesimpulannya repertoarnya itu menyingkat sirkulasi hari. Jadi dari pagi sampai dari sunrise ke sunrise lagi. Ini gagasan si repertoar selama 90 menitnya gitu. Ya, betul. Jadi nanti kalau kita sebagai manusia itu akan ngerasain, wah ini pagi, ada bunyi burung gitu. Terus happy gitu tontonnya tuh. Terus nanti ada sore muncul turaes gitu. Terus tiba-tiba malam ada jangkrik kayak gitu-gitu sih. Akan terasa. Gitu. Bu Kenny mungkin mau berkomentar. Pasang salon di kebun teh. Salon, kalau istilah di kita tuh speaker, salon. Oh loh kok Pak? Aduh, Bapak baru tahu. Bapak sound art Indonesia ini. Aduh. Itu istilah lokal dari speaker, Pak, beneran. Salon itu kalau di kita mah orang Bandung, orang tuh. Coba bikin si acara namanya salon tuh nggak salon adalah speaker ya. Dasar nih pengaruh barat. Lokal banget sih salon. Ini ada yang mau berkomentar dari teman-teman di sini? Silahkan loh kalau mau bertanya langsung. Baru pada bangun jam segini. Pada makan kayaknya. So, jam beres makan ya jadi. Pas. Udah makan teh ya. Berikutnya kapan sih kira-kira? Nah, harusnya tuh Plantasia ini kalau ada bocoran. Harusnya tuh akhir bulan ini di Jakarta. Tapi akhirnya mereka minta tolong untuk dipospon jadi pertengahan September. Nah, asalnya tuh kita tuh sebenarnya secara timeline itu pengen album baru kan, Januari itu. Jadi kayak, waduh ini terganggu oleh si tanaman, tapi kok menyenangkan sekali tanaman gitu. Nah, akhirnya tuh kita mau diberesin tanaman itu sampai akhir tahun aja gitu. Sampai akhir tahun 2020 gitu. Habis itu kita balik lagi lah ke album, ke tempatnya yang sebenarnya. Ke habitatnya lah gitu. Nah, ini dihajar dulu aja gitu ya sampai dihajar.
Nah, jadi sampai Desember nanti tuh kita akan tur di Pulau Jawa aja. Jadi kita akan tur darat lah gitu. Nah, akan startnya jadi dari September. Nanti tungguin aja update-nya di Instagram kita ya. Siapkan tanaman-tanamannya ya. Dan tanaman-tanamannya. Bisa ini tuh, bisa jadi musisi keliling. Bisa ke rumah saya buat ini. Nah ada juga ternyata Bob. Ada. Jadi kayak, gitu. Saya punya kebun di sini berapa hektar gitu. Itu bisa nggak gitu? Dimusikin gitu. Itu harus bawa speaker berapa untuk di sistem satelit itu kan. Setelah itu commission work ya. Ya. Dari Tri mampir ke Semarang katanya. Semarang sudah masuk, nanti kita akan kerjasamanya sama Kebun Langit. Mantap. Sudah masuk ini juga ke agenda. Circle baru sih Bob, kayak jadinya ngobrolnya bertemanannya tuh sama yang toko-toko tanaman, pemilik kebun. Gitu. Menarik sih. Menarik seru nih. Iya nih, pasti udah punya ya file lagunya nih, mungkin teman-teman yang lain. Nanti kapan dikabarin mungkin. Nah, setelah beres tour sih mau kita bagikan lah. Kita bagikan. Ini udah langsung ditanyakan, playlist plantasinya bakal di-share bebas nggak? Sejauh ini enggak, karena masih butuh pendampingan dari banyak pihak lah. Ini tuh soalnya tanggung kayak di tengah-tengah ini tuh kamu mau ke ilmiah atau ini mah udah kayak seni aja gitu. Tapi kedua-duanya tuh berpotensi gitu. Makanya jadi ini harus digimanain ya gitu. Bisa aja sih nanti konser Plantasia udah dibagiin bebas, tapi ada juga yang khusus untuk mungkin nanti kayak lebih ke spesifik, ini untuk musik untuk tanaman berdaun hijau, musik untuk akar yang di luar tanah mungkin bisa seperti itu. Karena kalau ajakan mah udah ada sih untuk membawa ke ranah sana gitu. Karena untuk men-sharekan si audionya kita juga harus ya itu tadi memuguhkan gitu buat ke arah mana. Ya kalau ke ilmiah tadi pasti kayak gitu, takutnya kita bisa aja share gitu, ternyata apaan gitu kan, nggak ada nih buat tanaman hijau gitu kan, atau saya sekalian buat ekspresi aja jatuhnya, masih mengeksplor lagi, mengkaji lagi lebih dalam. Dari Sabila, konser ini terinspirasi dari konser yang di Barcelona atau emang sebelumnya sudah ada rencana bikin konser ini? Kalau inspirasi bukan yang dari Barcelona, dari buku dan album Mort Garson. Tapi ketika ide itu muncul, tiba-tiba si Barcelona ini muncul, jadi kayak yakin gitu, makin yakin gitu. Ada yang ngebalakan lah gitu akhirnya. Kalau si Barcelona tuh kalau yang saya baca sih itu semacam performing art gitu ya, kayak ngebuka operanya. Terus ya udah ngebukanya dengan pertunjukan gitu. Pertunjukannya berterima kasih kepada tumbuhan. Soalnya si tumbuhannya juga tepuk tangan gitu. Kalau yang si Barcelona itu mah ada gerak-gerak gitu, pakai kipas gitu digituin. Kayak lebih ke performing art lah gitu. Tapi si pertunjukan Barcelona itu meyakinkan kita juga sih. Kayak ya udah lanjutkan gitu. Meskipun teman-teman kita menertawakan gitu. Yang di Barcelona juga belum lama juga kan ya? Iya, belum lama. Kayaknya berapa ya? Seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum kita. Jadi sebenarnya itu kayak fase kedua si Batok Semkar ngulik dengan tanaman dan buah-buahan gitu. Dimana awal itu si tanaman dan buah-buahan sebagai instrumen. Sekarang dengan kondisi yang kita ambil positif yang tidak mungkin ada penonton manusia, akhirnya si tanaman menjadi audiens. Tahap kedua tuh. Yang tahap ketiga yang cita-citanya kita ingin kembangkan si tanaman sebagai performer. Kita lagi kolaborator gitu ya? Enggak, bahkan full performer Bob. Jadi dia yang memberi sinyal MIDI ke instrumen gitu. Kalau sebelumnya pas jadi instrumen tuh gimana? Kita yang menggerakkan si tanaman, dia sebagai istilahnya tuh konduktor. Konduktor mengirim sinyal dengan kadar kandungan air atau asam yang ada di dalamnya gitu kan. Oke. Itu tahun berapa tuh, Nob?
itu kita udah 2 tahun, hampir 3 tahunan ya ku ya kalau untuk ke si instrumen tanaman tuh. Udah lama sih. Lebih lama ya soalnya. Pas zaman kita gabut aja sih 2000. Oh itu, oh iya pas lagi ya. Itu 2016, 2015, 2016-an. 14, 15. Iya, di situ akhirnya kita bisa membawakan yang kita menggunakan nanas, buah-buahan waktu kita perform kan. Itu kita membawa makhluk hidup lain dalam performing kita. Yang pertama sebagai instrumen, sekarang Plantasia itu sebagai audiens. Nah, mimpi kita yang di tahap ketiga mereka sebagai performing, di mana kita lagi mendevelop sebuah converter yang ditempelkan kepada mereka yang membaca serat-serat mereka atau alur-alur air yang ada di dalam mereka yang diterjemahkan ke dalam MIDI, di mana MIDI itu akan men-trigger si instrumen. Jadi nanti kita setting, kita bikin repertoarnya, kita bikin automation-nya, langsung on aja. Jadi mereka sebagai performer. Gitu. Dengan nama yang baru. Nama alatnya udah ada. Nama alatnya juga udah ada. Kita membuat nama jadi instrumennya gitu. Itu tinggal menunggu nih. Berarti itu kejarannya akhir tahun ini juga. Jadi tahun ini juga. Kayaknya bulan depan bisa kita presentasikan sih prototype-nya. Prototype paling. Tinggal packaging soalnya. Apa namanya? Hosting. Hosting. Itu produksi sendiri gitu. Produksi sendiri oleh vendor. Dibantu oleh teman-teman yang mengerti elektro. Yang mengerti ilmu-ilmu otomasi. Ternyata ada ya di Indonesia jurusan otomasi. Banyak. Juara. Oke, udah deket nih ya berarti ya. Tinggal ditunggu ya sebulan. Oke. Nih, seru sekali nih obrolan soal ini. Tapi tadi mau nanya sedikit sih. Kan ini terinspirasi juga sama Plantasia ya. Mother Earth Plantasianya Mort Garson gitu. Kan secara spesifik si subjudulnya tuh musik untuk tumbuhan, untuk tanaman gitu. Iya benar. Kalian ngegali soal itu nggak sih? Apakah benar-benar si Mort Garson ini memang membuat frekuensi untuk tumbuhan atau gimana? Kalau secara frekuensi kita belum ngecek mengukur ya. Tapi kalau dari segi elemen yang kita kumpulkan dari kajian ilmiah itu sama. Ada unsur klasiknya, ada unsur melodi yang repetitifnya tuh banyak banget. Terus menghindari suara low juga iya gitu dia. Noise juga iya gitu. Jadi kalau ngelihat dari elemen-elemen itu sama banget gitu. Sesuai lah gitu. Tapi kalau secara frekuensi ada di 5.000 Hz atau enggak itu belum kita ukur sih. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan orang tentang si Mort Garson itu kalau kita itu lebih kayak menyambungkan terus pertanyaan semakin besar gitu, kayak estafetnya kita mencoba Mort Garson dengan pada tahun sekian 70-an sekian. Nah pada tahun sekarang kita mencoba estafetnya Mort Garson yang dimana tanda tanyanya jadi semakin besar gitu terhadap tanaman ini. Mort Garson juga bukannya baru belakangan dinaikin kan? Iya. 2019-an gitu kan sebenarnya. Iya, kemarin baru rilis single kan dia juga. Nggak tahu siapa yang ngerilisnya, itu orangnya udah nggak ada kan? Katanya kan itu kan cuma album yang ini mah nggak ada yang bakal dengerin lah gitu. Iya sih. Tahun-tahun belakangan ada yang ngegali itu dan jadi cult gitu kan di album itu. Ya secara elemen masih sesuai sih dengan yang dikaji orang-orang gitu ya. Keren juga sih dia gitu. Iyalah keren podcast. Oke. Jadi buat teman-teman ini bersabar dulu lah kalau misalkan mendapatkan komposisinya terus buat tanaman-tanamannya mungkin yang dirubah. Atau teman-teman bisa mengkomposisi sendiri juga. Seru kok. Beneran. Coba-coba. Bikin workshop gitu. Ada workshopnya nggak sih nanti? Belum sih workshopnya. Ya si programnya banyak sih jadinya tuh ya. Jadi Kebun Raya Bogor juga ngajakin gitu kayak ada berapa banyak tanaman kan di sana. Pohonan juga kan mereka tuh under LIPI juga kan gitu. Jadi wah bagus juga nih kalau kita didampingin oleh yang ahlinya lah gitu. Dari segi ilmu pengetahuan gitu untuk mengarahkan atau bahkan mengaplikasikan hasil penelitian mereka gitu.
membayangkan kalau bisa membuat hal-hal yang membuat karya seni yang bisa bermanfaat gitu secara langsung kan, wah keren juga ya impiannya gitu. Yang dari LIPI itu komentarnya apa sih sebenarnya? Kalau di LIPI mereka mau bekerja sama gitu ya? Asalnya sih kayak apa ya, mengkritisi lah ini tuh, mereka tuh menganggapnya kita itu landasannya karya ini tuh karya ilmiah gitu, si musiknya tuh karya ilmiah gitu. Jadi mereka sih menanyakan tentang langkah-langkah pengujian secara ilmiahnya sih. Nah kita mengcounternya ini tuh bukan kajian ilmiah sih, tapi karya seni aja, cuman inspirasinya dari berbagai kajian ilmiah gitu. Terus kalau berdampak positif, ya saya juga nggak ngerti gitu apakah secara ilmiahnya seperti apa gitu. Tapi secara bukti ada yang berdampak langsung gitu. Nah mereka sebenarnya menentukan ya udah kalau mau ilmiah, hayu bareng gitu. Kalau mau ini sebagai ekspresi seni, ya udah lanjutin aja gitu terus. Mereka ngajak bertemu sih. Lalu kaitan sama Kebun Raya Bogor, mereka juga tertarik buat dibikin konsernya di Kebun Raya gitu. Terus kita tolaknya tuh, aduh jangan langsung pindah ke Kebun Raya Bogor lah gitu. Jangan langsung yang gede lah gitu. Biarkan kita apa ya belajar dulu lah, kita explore dulu lah. Kalau udah yakin banget gitu ini bisa ke ranah publik yang lebih luas, baru sih pede lah gitu. Dan butuh pendampingan sih intinya. Yeah. Oke, ini boleh nggak sih sekitar 3 atau 5 menit itu diputarkan si boleh, komposisinya? Di apa ya? Di random aja ya. Soalnya kan itu panjang per menit-menit ya. Excerpt-nya aja gitu. Di play dari Ardiles atau dari sini kecil? Ardiles sudah punya filenya ya? Ada. Kita 2-3 menit lah kita dengerin. Atau kita lebih coba di sini ya? Dari kota-kota di luar Pulau Jawa juga banyak. Okay.
Ini gambaran komposisinya seperti apa ya? Teman, ada yang bertanya di sini? Mungkin ngobrol langsung dengan Bottle Smoker. Kita bicara soal agenda, sudah sampai ke agenda yang akan datang ya, semoga saja. Iya, boleh. Ayo, boleh teman-teman. Berjalan lancar gitu ya. Di YouTube juga ada beberapa respon. Tapi tidak ada yang bertanya sih, lebih ke Jos Pak, gitu-gitu. Jos. Begitulah. Jos. Jadi tadi di menit-menit tengah sih itu kan tadi waktu menit awal tuh kayak masih kalau repertoarnya itu pagi gitu ya. Ya. Lebih kalau si suara-suara alam ya tadi itu ya. Alam, dan itu pun ya kita memposisikan si tanaman sama seperti kita gitu, manusia, dan menganggap bahwa mereka bisa menerima si getaran atau sound-sound tertentu, makanya suasana pagi seperti apa kita seperti itu. Dan juga kalau malam di menit-menit yang ke-70 atau sekian itu sudah mulai jangkrik, dan mulai karindingnya masuk di situ, tarawangsanya masuk juga di situ. Dan pemilihan tempo pun nggak semuanya ngelock tempo, jadi hanya di beberapa part aja buat pengurangan repetisi, tapi tempo di 120 juga. Ada tempo yang sampai memang upbeat gitu ada? Nggak, hanya 120 dan sisanya emang pad dan sampel yang random. Kalaupun ada yang pengulangan kayak suara si karinding, tarawangsa, terus di crossing pad sama suara jangkrik dan turais, cikada itu gitu kan. Itu biar ngelock aja di situ, biar maksudnya nggak terlalu berantakan gitu lah. Kita ditempel di 120 yang kalau menurut kita sebagai manusia 120 tempo yang enak buat berdendangan dan bergoyang gitu kan. Ya. Gitu. Pemilihan tarawangsa dan karinding gitu itu ada pertimbangan tertentu nggak sih? Yang tadi yang dikasih di awal itu tadi sih. Kaitannya sama ini ya tradisi bubunya ini kan diperuntukkan buat ritual-ritual tertentu. Jadi kita juga kayaknya masih pernah sering dengar juga sih, kayak selain dua kesenian tradisi itu pasti masih banyak lagi nih yang lain sih. Kita juga butuh masukan sih dari teman-teman kalau punya cerita-cerita, misalnya di tempat saya tuh ada kesenian A untuk tanaman apa gitu, misalnya untuk panen, untuk ritual apa gitu yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu juga pengen kita cobain sih. Karena kalau kita bandingkan antara cerita orang tua dengan kajian ilmiah yang kita baca, misalnya karinding, yaitu secara ilmiah ternyata frekuensinya mengganggu pendengaran hama gitu. Nah kan orang tua kita zaman dulu itu apakah mengukur frekuensi itu apa enggak gitu ya? Apakah secara kebetulan atau bagaimana sih prosesnya gitu? Itu kan yang menarik juga gitu. Terus tarawangsa, kalau dibandingkan secara kajian ilmiahnya juga, tarawangsa itu semuanya itu repetitif gitu. Bunyi-bunyinya itu repetitif. Ya otomatis sama dong dengan hasil penelitian di kajian ilmiah itu. Makanya kita masukin juga gitu unsur itu. Jadi dan mungkin pasti daerah lain juga punya kesenian yang berbeda juga gitu. Dan juga kita kayak itu tadi, kita melanjutkan tongkat estafet si musisi-musisi atau leluhur-leluhur kita yang menggunakan elemen-elemen tersebut gitu. Perihal entar misalnya apakah itu benar kajian ilmiahnya? Nah, itulah tugas dan kita rangkul teman-teman yang bidangnya. Nah, kita kayak sama kayak seperti musisi-musisi yang sebelumnya tanya tongkat estafet, mengingatkan kembali bahwa ada sebuah wacana tentang instrumentasi filosofi nilai-nilai yang berhubungan dengan tanaman atau kesuburan tanaman. Kita hanya mengingatkan kembali, mengestafetkan kembali gitu. Perihal itu sudah dikaji atau belum, itu ingin merangkul atau menyentuh teman-teman kita yang berada di kajian di ranah-ranah ilmiah. Oke. Bicara bunyi soal musik sebagai bahasa universal ini kan kurang lebih di tumbuhan ada efeknya gitu.
kepikiran atau sempat menemukan misalkan kaitannya sama makhluk hidup lain kayak hewan atau binatang nggak sih? Di kajian itu ada sih untuk hewan peliharaan ada tuh. Tapi okay. Bukan ribet apa ya, kayak tidak terdengar gitulah sama kita gitu ya. Jadi harus menggunakan mediator tertentu gitu, alat tertentu. Jadi kayak ya mungkin beda juga kan, kayak apa sih ultrasonik gitulah ya. Untuk anjing, untuk kucing tuh berbeda juga gitu. Beda jadi kayak rentang frekuensinya gitu. Kalau untuk si hewan itu. Mungkin tanaman juga ada ya, mungkin yang rentang frekuensi berbeda, tapi kita belum menemukan kajian-kajiannya atau riset-risetnya. Berarti ya ada tantangan lain ya ketika bicara soal hewan, mungkin ada yang telinganya bisa mendengar infrasonik dan ultrasonik yang manusia nggak bisa dengar gitu ya. Benar. Itu akan menarik juga sih untuk dieksplor sih. Dan kan kalau kita memang background-nya sebagai musisi lah gitu, bagaimana mengemas estetikanya juga gitu kan, gak hanya sepenuhnya untuk kebutuhan ilmiah gitu. Kita juga pernah menemuin kayak ada sonic bloom gitu ya, kayak ini karya ilmiah yang bunyi tertentu yang bisa membantu pertumbuhan sayuran sama buah-buahan, namanya sonic bloom tuh. Nah itu juga kalau dikemas secara estetika musik juga rada susah gitu. Jadi ya udahlah, dia mah emang untuk ilmiah aja gitu. Nah kita juga sedang mencarinya tuh yang bisa, pengennya tuh tetap yang bisa dikemas secara estetika juga gitu. Yes. Dan susah juga ya kalau binatang ya, nanti kalau penontonnya binatang tuh gimana ya? Iya. Ya, tapi menarik sih itu. Menarik. Cuman kemarin gitu ada respon dari teman-teman penyintas apa sih namanya ya? Yang ini, yang KPSI. Game KPSI. Apa? Susah nama ininya tuh. Skizofrenia. Skizofrenia. Orang dalam gangguan KPSI-nya apalah gitulah. Menarik, misalnya dia tuh memang tesisnya tentang musik untuk terapi gitulah. Nah sebenarnya tinggal kita input hasil penelitiannya, terus kita aplikasikan, terus kita uji gitu kan ya. Nah ini juga menarik sih ya, tapi bukan untuk penyembuhan, lebih ke membuat tenang gitu sih, membuat fokus gitu para penyintasnya, supaya bisa fokus lah terhadap satu objek tertentu gitu. Itu juga menarik sih untuk bisa kita eksplor juga sih itu. Itu kemarin ada komunikasi dengan mereka gitu soal? Ada secara virtual sih, jadi ada agenda untuk bertemu langsung, terus direncanakan kapan gitu. Tapi kita juga pengennya tuh kayak fokus satu-satu gitu ya, biar tanaman dulu beres, di stop gitu ya. Terus apa dulu dilanjutin, beres, stop gitu. Jadi nggak bertumpukan sih. Setidaknya tanaman sampai akhir, sampai 2020 kita lihat. Kita beresin sampai situ aja lah. Kasihan sih album. Secara bisnis sebenarnya belum tentu album lebih membuat kita sejahtera ya. Banyak manggung. Belum tentu sih juga. Malah si tanaman ini bisa punya banyak peluang, tapi kita lihat nanti aja sih. Dilema nih. Tanaman juga kan kalau jadi plantasi jadi album juga. Tapi nggak. Tapi bisa sebenarnya Bob, kita udah fokus ke album gitu ya. Maksudnya dijadiin album aja gitu. Secara ilmiahnya mau berdampak pertumbuhan ke tanaman atau enggak ya udah gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dirilis tuh pin menggiringnya ya ini adalah bentuk ekspresi aja gitu kan, bentuk bagaimana kita merespon tanaman gitu kan, atau menerima energi dari tanaman, sebaliknya gitu kan. Itu aja. Kita memikirkan bagaimana mengemasnya kalau benar-benar dilempar ke masyarakat. Itu diarahnya lebih ke estetiknya, bukan ke ilmiahnya. Nah, mungkin butuh beberapa patah kata dari Pak Bob, mungkin aku ya cocok kayaknya. Jadi aman. Oke. Itu bisa diatur lah ya nanti. Diatur. Di luar ruangan ini.
Ayo. Ngomong ini sudah mau jam 2 nih. Kalau lebih 9 menit lagi. Nih teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa, ini obrolan menarik ini nanti bisa diakses kembali di kanal YouTube-nya Nuar. Atau Ardiles mungkin nanti bakal mengupload di langsung hari ini atau besok hari. Jadi kalau misalkan mau memberitahukan rekan-rekannya tentang obrolan ini, silakan mengunjungi kanal Nuar Sculpture Park gitu. Tentu saya mau berterima kasih nih sama kawan-kawan Google Smoker, Ruby dan Angkoy. Terima kasih banyak sudah mau mampir siang hari ini. Siang yang panas sekali ini. Siang yang panas ini. Ya mudah-mudahan ini pandemiknya segera selesai, bisa talks-nya langsung di Nuart. Nah, sekali. Nanti main kebunyian buat tanamannya di Nuart gitu. Amin. Mudah-mudahan ya segera berakhir. Ya, terima kasih juga Diles, terima kasih Adia. Mungkin saya kembalikan ke Adia ya. Semoga Bottle Smoker sukses dengan agenda album dan terima kasih konser Fantasia berikutnya gitu ya. Amin. Ya. Oke, silakan Adia diambil alih. Bahasanya menarik ya. Untuk tanaman seneng deh. Oke, untuk teman-teman semuanya sebelum kita akhiri diskusinya, boleh dong dinyalain videonya, kita foto bareng. Yuk. Boleh banget nih. Wah. Ibu Kenny? Ya. Art change kayaknya ini tidak asing lagi. Namanya aja sepertinya art change. Kita kenal itu. Iya, ini mah. Gue di dapur nih kelihatan cucian. Nggak apa-apa lah, Ibu Kenny. Oke, gimana Bapak Ardiles? Oke, bisa dihitung sampai 3 mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, itu baru nyala. Ketinggalan Sabila. Yes. Ulang. Sabila, ayo naik Sabila. Ulang. Mbak Sabil, boleh dinyalain videonya, kita ulang lagi. Ulang lagi boleh kok. Nah. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman sadayana, terima kasih. Bottle Smoker. Terima kasih. Nangkoy, nuhun. Sampai jumpa di Semarang. Salon di kebun. Let's go. Ibu Kenny, sampai jumpa lagi. Terima kasih semua.